Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kembali kita dalam perjumpaan kali ini. Kita akan diingatkan oleh firman Tuhan dan menjadi berkat buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, satu kali kita akan menemui di mana Yesus ada di kampung halamannya atau di kota Nazaret di mana dia dibesarkan. Apa yang terjadi di sana ketika Tuhan Yesus menghadapi banyak orang? Yaitu Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saya akan bacakan dari Markus pasal 6 ayat yang ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang heran bisa berkonotasi positif atau juga negatif. Ketika Tuhan Yesus heran ketidakpercayaan orang-orang yang dihadapi ketika ia ada di kota Nazaret, maka itu berkonotasi negatif. Artinya Tuhan Yesus sedih melihat orang-orang Nazaret mereka tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika mereka tidak percaya kepada Yesus? Maka di sana dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Jadi tidak terjadi kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah orang-orang Nazaret karena mereka dikatakan di dalam ayat yang ketiga dari Markus 6 ini kecewa dan menolak Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, maka jika kita menolak atau tidak mau membuka hati kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dengan kata lain, saudara dan saya tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Nazaret ini mereka tidak mengalami jamahan Tuhan. Mereka tidak disembuhkan dari sakit mereka. Bagi mereka yang sakit, mereka tidak disembuhkan karena mereka memang menolak berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kita akan melihat kembali bahwa kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya di dalam ayat 1 dari pasal 6 Markus ini. Sedang murid-muridnya mengikuti dia, saudara-saudara. Dan pada hari Sabat itu Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar itu takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanapun dapat diadakan oleh tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Nazaret ini kagum kepada Yesus. Seperti kita sering juga menyanyikan satu pujian, ku kagum hormat kepadanya, ku kagum hormat akan engkau. Saudara-saudara, kita sering menyanyikan pujian ini dan itu baik-baik saja ketika kita menyanyikan karena kita kagum. Tapi tidak tahukah dan sadarkah kita ketika kita nyanyi dengan pujian ku kagum hormat akan engkau, itu hanya pengakuan secara intelektual, secara pikiran kita, tapi sesungguhnya kita belum sampai kepada menghormati Yesus dengan hati yang menerima dia di dalam hidup kita sebagai Mesias dan Juru Selamat. Oleh karena itu, apa yang terjadi ketika kita sama seperti orang Nazaret yang hanya kagum kepada Yesus secara kognitif, secara perkataan, secara intelektual, secara pengertian saja, maka Tuhan tidak bisa memberkati kita karena ketidakpercayaan kita kepada Yesus. Saudara, ketidakpercayaan itu menjadi penting bagi orang Kristen. Oleh karena itu, ketika kita tidak percaya, artinya kita tidak menerima Yesus dalam hati kita sepenuhnya sebagai Mesias dan Juru Selamat, bahkan sebagai Tuhan, maka kita tidak akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Markus pasal 6 ditegaskan, bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Nazaret itu kecewa dan menolak dia. Yang pertama, karena Yesus hanya seorang anak yang dilahirkan oleh Maria. Yesus hanya seorang anak yang dilahirkan oleh Maria. Itulah sebabnya orang-orang Nazaret hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa
Dan Yesus tidak diterima sebagai seorang juru selamat, seorang Mesias. Dan saudara, kita ketahui apa yang terjadi, bahwa ketika orang hanya menyambut orang lain sebagai manusia, makanya berkatnya hanya sebagai manusia. Saudara, kalau saya menghormati orang lain atau sesama kita hanya sebagai manusia, berkatnya hanya berkat bersifat manusia. Berkat manusia itu bersifat yang tidak kekal, tidak ilahi, ya, tidak sempurna. Tetapi ketika kita menyambut seseorang karena dia adalah seorang nabi, mungkin maka kita akan mendapat berkat seorang nabi. Matius 10 ayat 41 di sana dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah saudara menyambut Yesus sebagai juru selamat? Kalau saudara menyambut Yesus sebagai juru selamat, saudara diampuni oleh dosa saudara. Saudara diampuni dosa saudara oleh karena Yesus mati dan bangkit, saudara. Kalau saudara menyambut Yesus sebagai tabib, dokter di atas segala dokter, saudara akan menerima berkat kesembuhan. Dan kalau saudara menyambut Yesus sebagai Tuhan, maka saudara dan saya ketika menyambut Dia sebagai Tuhan, kita akan mendapat berkat bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhan yang mencukupkan semua apa yang kita butuhkan. Hari ini adalah tergantung respon saudara dan saya. Bagaimana respon saudara? Bagaimana sikap saudara dan saya ketika menyambut Yesus? Apakah kita seperti orang Nazaret yang hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa? Yesus bukan juru selamat dan bukan Tuhan. Maka berkat yang saudara terima adalah sesuai dengan iman dan respon saudara. Hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk mengerti kebenaran ini dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu contoh yang baik ketika orang-orang di Genesaret di dalam ayat yang berbeda. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di dalam Markus pasal 6 ayat 54 dan 56. Ketika Yesus kemudian pergi ke tempat lain sesudah dia meninggalkan Nazaret, maka dia pergi ke tempat yang bernama Genesaret. Saudara, orang-orang Genesaret mempunyai sikap yang berbeda daripada orang-orang yang ada di Nazaret, saudara. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-54 dari Markus 6. Di sana dikatakan, ketika orang-orang itu keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Yaitu ini orang-orang Genesaret, bukan orang Nazaret, di tempat yang berbeda. Terus apa yang terjadi di sana? Kemana ia pergi? Yesus pergi ke desa-desa, kota-kota atau kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudara, orang-orang Nazaret, maksud saya orang-orang Genesaret ini adalah orang-orang yang mengenal Yesus. Kalau orang-orang Nazaret adalah orang yang tahu dengan pikirannya siapa Yesus hanya melalui pikirannya. Tetapi kalau orang Genesaret justru mengenal Yesus, mau menerima siapa Yesus itu. Dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, ya. Mereka membuka hati untuk Yesus di tempat yang paling dalam hatinya. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka dengan menghormati Yesus, paling hormat bagi seorang juru selamat, bagi seorang Mesias, bagi seorang Kristus, dia mengatakan mohon izin supaya mereka boleh menjamah jubahnya saja. Orang-orang yang seperti ini adalah menandakan bahwa mereka adalah orang yang merendahkan diri dan menghormati Tuhan sebagaimana mereka menghormati selayaknya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, respon orang Genesaret berbeda 180 derajat daripada orang Nazaret. Artinya apa? Mereka menerima Yesus sepenuhnya dengan menghormati Yesus setinggi-tingginya, sebagaimana Yesus layak menerima sambutan sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Walaupun Yesus belum mati disalib dan belum bangkit, tapi orang-orang Genesaret tahu bahwa mereka percaya Yesus sebagai juru selamat ke depan di dalam hatinya dengan cara dan sikap yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara,
respon saudara dan saya menjadi penting ketika Tuhan ingin saudara dan saya mempunyai hubungan yang benar melalui iman yang benar. Jadi bukan salah dan bukan masalah benar, tetapi respon kita menjadi penting. Saudara-saudara, kalau respon kita salah di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau berleluasa untuk memberkati saudara dan saya. Bukan berarti respon itu lebih penting daripada Tuhannya, tetapi Tuhan ingin supaya saudara mempunyai relasi yang benar dengan iman. Dan iman yang dipraktekkan dengan benar adalah iman dengan respon yang benar. Saudara, memang Yesus bisa melakukan mukjizat tanpa respon saudara dan saya, tetapi Tuhan menghendaki bahwa respon saudara, maka penerimaan saudara kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itulah Tuhan Yesus mempunyai tujuan bahwa kedatangannya supaya saudara dan saya bisa menyambut Tuhan. Kita bukan sekedar ini menerima berkat mukjizat untuk kesembuhan dan berkat-berkat jasmani yang lainnya, tetapi lebih dalam daripada itu, bahwa Tuhan ingin supaya kita percaya. Percaya adalah mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya untuk tubuh jasmani kita, hidup kita sehari-hari, tapi hidup kita yang akan datang. Kemana kita akan pergi, di situ kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya supaya saudara tidak menjadi seperti orang-orang Nazaret yang menolak Yesus, kecewa kepada Yesus. Karena Yesus hanya dipandang sebagai manusia biasa, anak dari seorang Maria. Tetapi orang Genesaret, mereka mengenal Yesus dari dalam hati mereka, bahwa Yesus adalah juru selamat, tabib, dokter di atas segala dokter. Respon yang benar terhadap keadaan Yesus yang sejati menghasilkan berkat yang besar buat orang yang mempunyai respon sebagaimana kita harus meresponnya dengan benar, seperti orang Genesaret. Mereka menghormati Yesus begitu dalam, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar pengertian melalui otak dan pikiran mereka, tetapi mereka benar-benar menundukkan diri dan mau tersungkur di hadapan Tuhan, mau bertelut di hadapan Tuhan. Dan dengan tanda hanya mereka ingin menjamah jumbai jubahnya saja, dan mereka mengalami kesembuhan. Semua yang menjamah jumbai jubah Yesus, mereka disembuhkan. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara mau seperti orang-orang Genesaret yang mau datang kepada Tuhan untuk percaya sepenuhnya dari hati dan menundukkan diri di hadapan Tuhan sebagai orang yang berserah penuh bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat saudara, Yesus adalah tabib dan dokter di atas segala dokter bagi saudara yang percaya. Karena itu saya mengajak hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melihat video ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan respon iman yang benar. Terimalah Yesus sebagai juru selamat dan ikutilah apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Saudara akan diberkati, tidak hanya di dalam dunia ini, juga berkat kekal yang akan saudara terima kelak. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara kita sekalian. Haleluya. Amin.